तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku dosen pengampu pendidikan kepramukaan. Nah, langsung saja, saat ini saya sedang berada di dataran tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengenal alam. Apa sih keterampilan mengenal alam? Keterampilan mengenal alam ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca, dan tanaman. Nah, saat ini saya sedang berada di tebing yang kalau penduduk sini tuh menyebutnya sebagai tebing cendol. Bisa kalian lihat di sekeliling kita itu ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan maupun mungkin ada juga buah-buahan, contohnya buah pisang yang ada di belakang kita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan naik ke atas. Ada apa di sana? Ikuti saya terus. Come on. Baiklah, saat ini saya sedang berada di perkebunan kopi. Bisa kalian lihat di samping kanan dan kiri saya sudah ada pohon kopi dan juga sudah ada buahnya ya. Nah, kali ini kenapa saya memilih perkebunan kopi? Karena kopi juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya? Bisa kita lihat. Buah kopi itu biasanya bisa dimakan oleh hewan, misalnya itu luwak dan keluang atau yang biasa kita sebut dengan kelelawar. Kemudian daun kopi juga bisa bermanfaat bagi ulat, misalnya tempat mereka berteduh. Kemudian semut juga membuat sarang itu di daun kopi. Nah, di sekeliling kita juga ada banyak sekali rumput-rumputan. Nah, ketika kita sedang hiking, kemudian hujan turun, biasa kita akan menggunakan daun pisang sebagai payung. Atau mungkin ketika kita sedang ingin makan bersama, tetapi tidak ada daun yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan daun pisang sebagai alas untuk makan kita. Bisa juga contoh lain, daun pisang biasanya dimanfaatkan oleh ulat untuk mereka mengubah diri mereka menjadi kepompong, hingga akhirnya nanti mereka akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Buah kopi biasanya akan dimakan oleh hewan yang ada di sekitarnya. Apa saja sih yang biasa memakan buah kopi? Bisa contohnya itu luwak dan juga keluang atau biasa kita sebut dengan sejenis kelelawar. Nah, daun kopi juga itu bisa bermanfaat bagi kita. Bermanfaatnya di segi apa sih, Kak? Nah, di sini kan ada yang muda ya. Ketika kita terkena ulat, biasanya kita bisa menggunakan daun kopi muda sebagai pereda rasa gatal itu. Nah, kemudian saya ingin menerangkan lagi, saat ini saya sedang berada di dataran tinggi ya. Nah, apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan itu? Apa sih manfaat tumbuh-tumbuhan itu bagi manusia? Ada banyak sekali. Contohnya bisa kita lihat di seberang saya. Itu terdapat pohon yang rindang ya. Di bawahnya juga bisa digunakan manusia ataupun makhluk hidup itu untuk berteduh. Nah, itulah tadi manfaat dari keterampilan mengenal alam bagi kita. Nah, di bawahnya juga sudah terlihat teduh ya. Biasanya tebing ini digunakan oleh masyarakat di sini untuk tempat tongkrongan ataupun berkumpul bersama teman-teman untuk main game dan sebagainya. Biasanya tempat ini akan ramai pada sore hari menjelang sunset. Baiklah, itulah tadi sebagai anak pramuka tentunya kita tidak asing lagi tentang dataran tinggi, dataran rendah, perkebunan, perhutanan dan lain sebagainya. Karena sebagai anak pramuka tentunya kita akan melewati semua rintangan itu. Misal contohnya dataran tinggi. Ketika hiking kita pasti akan mendaki. Kemudian dataran rendah, ketika hiking kita juga pasti akan menuruni tebing. Kemudian juga perhutanan. Biasanya ketika kita akan kemah, itu biasanya di hutan-hutan. Karena anak pramuka itu identik dengan kegiatan di alam luar, bukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja
penjelasan dari saya tentang keterampilan mengenal alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ingat, sebagai anak pramuka patutnya kita menjaga lingkungan alam sekitar, melestarikannya dan juga menjaganya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Sri Devi dari kelas 4N mengucapkan terima kasih.